Nah hari ini saya sharing tentang tubil yang ketiga dengan tema persepuluhan. Muka saudara langsung, saudara. Saya juga waktu mau sharing ini, tahu-tahu saya badannya meriang panas ya, nggak enak gitu. Jadi saya kemarin nggak datang, jadi ketunda. Saya pikir ini mungkin Tuhan nggak berkeinginan sebenarnya gitu. Minggu depannya lagi nggak ada lagi, wah udahlah gitu ya. Tapi saya agak tergelitik waktu kita komsel hari Kamis, pas ada yang kirim link tentang persepuluhan. Jadi kita bahas, jadi saya pikir ya emang kebenaran kita mesti belajar sama-sama supaya kita juga nggak punya persepsi yang salah gitu. Dan saya juga berdoa supaya saya sharingnya objektif. Emang ayat ngejelasin ayat gitu. Ya, saudara siap? Tuh. Oke. Nah ada yang ngomong gini saudara, persepuluhan itu di perjanjian lama. Perjanjian baru udah gak berlaku. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang persepuluhan itu zaman Taurat. Sekarang kita zaman kasih karunia udah gak berlaku, udah dibatalin. Nah tapi kita hari ini mau belajar gimana sih sebenarnya. Nah saya percaya ayat ini dulu saudara. Gak mau. Waduh. Emang tantangannya banyak ya. Oke. Ya. Oke. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang saya pengen ngomongin gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu kan bicara tentang Alkitab, firman Allah. Saya percaya kita punya pengertian yang sama bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru, dua-duanya adalah firman Allah. Betul ya? Kita nggak cuma bisa pakai perjanjian baru, tapi juga perjanjian lama. Karena di mata Tuhan nggak ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang memisahkan itu bapak-bapak gereja. Perjanjian lama disusun yaitu janji Allah akan keselamatan. Perjanjian baru, keselamatan itu telah tiba. Mulai dari Yesus sampai setelahnya, saudara. Jadi kalau ditanya dua-duanya ya firman Tuhan. Malah buat orang-orang di Israel sana mungkin perjanjian baru surat-surat Paulus itu nggak dianggap firman Allah. Karena pada abad-abad pertama itu dianggap hanya surat. Kepada jemaat di mana, kepada jemaat di mana. Tapi karena setiap ngebaca orang dapat sesuatu, dapat berkat dan relevan dengan kehidupan. Maka akhirnya disusun menjadi sebuah Alkitab, buku. Nah, jadi saya percaya semua all in firman Tuhan bisa dipakai memberikan ilham, mengajar, menasihati dan sebagainya. Oke, nah sekarang saya mau sharing ini yang pertama adalah kapan sebenarnya persepuluhan itu pertama kali ada di Alkitab, dimention di Alkitab. Nah, mari kita lihat sama-sama Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat 20. Saudara bisa kebaca ya. Kita baca bergantian, saya ayat yang ke-17, saudara yang ke-18, ayat yang ke-20 sama-sama. Kejadian 14 ayat yang ke-17. Saya yang baca ya. Kejadian 14 ayat 17. Berat banget ya ngomongin ini. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yaitu lembah Raja 18. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, 20 sama-sama. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Satu kali setelah mengalahkan raja-raja di Kanaan, Abraham ketemu sama Melkisedek.
Nah saudara, menurut saya agak amazing sebenarnya kalau dibaca Abraham ngalahin raja-raja Kanan. Raja-raja Kanan itu yang pertama raksasa, yang kedua mereka ada 5 raja dan Abraham itu cuma 300 lebih. Dia dan hamba-hambanya. Tapi perang, menang. Nah setelah mereka menang saudaraku, dia ketemu sama Melkisedek. Melkisedek siapa? Katanya Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah kalau saudara baca ayat 18 kira-kira saudara punya gambaran nggak Melkisedek ini siapa? Raja? Iya raja siapa? Tahu raja. Bukan raja lu pasti kan? Ya raja. Raja siapa? Raja Salem. Siapa Raja Salem? Melkisedek. Oke, jago lah. Kayaknya sekolahnya tinggi nih ya. Pinter berkelit ya kan. Nah kalau kita baca ini kita nggak ngerti saudara. Tapi kalau saudara baca Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang pertama 13. Dijelasin siapa itu Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Berarti Melkisedek yang dimaksud sama. Ya, enggak beda, sama. Ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem. Yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia telah menjadi imam sampai selama-lamanya. Kira-kira Melkisedek itu siapa saudara? Hah? Raja Salem lagi? Raja Salem lagi kau bilang? Hah? Ya, iya betul kayak Yesus. Nah waktu saya nyelidikin ini saudara, saya ternyata baru sadar dalam perjanjian lama Yesus pernah menampakkan diri sebagai imam besar. Saya baru ngerti ternyata kan kebanyakan kalau kita mikirnya Yesus itu adanya di perjanjian baru ya. Tapi waktu saya ngerti ini, saya baru tahu ternyata Yesus itu pernah menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Yesus pernah berjumpa dengan Abraham menjadi imam besar. Imam besar Allah yang maha tinggi. Nggak beribu, nggak berbapak, dia adalah raja kebenaran. Siapa raja kebenaran? Yesus. Dia adalah raja damai. Siapa? Yesus. Ciri-cirinya apa? Bawa roti sama anggur. Benar gak? Yesus waktu melayani murid-muridnya, waktu Last Supper, roti sama anggur. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ternyata saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib, Abraham pernah ngalamin perjumpaan ilahi dan mendapat pewahyuan tentang Kristus. Responnya Abraham, saudara, responnya Abraham waktu ketemu Yesus, dia memberikan 1/10 dari semuanya. Kenapa dia memberikan 1/10? Karena waktu dia ketemu Yesus, kan gak dicerita detail ngobrolin apa aja kan. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia mendapat pewahyuan tentang keselamatan yang daripada Yesus. Kebenaran. Sebagai respon, dia kasih 1/10 dari yang dia miliki. Sebagai ucapan syukur, dia kasih 1/10 yang dia miliki. Nah saudara, apa kata Yesus? Yohanes 8 ayat 39 sampai 40 ini satu kali Yesus ketemu orang-orang Farisi, saudara. Jawab mereka kepadanya, jawab orang Farisi sama ahli Taurat, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ini kata Yesus. Waktu orang-orang Farisi, ahli Taurat ngaku bahwa mereka adalah anak Abraham. Nah, ayat 56 saya lompat aja supaya cepat. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku,
Dan ia telah melihat dan bersukacita, dan ia bersukacita. 57, maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah saudara, kalau saudara konekin ini, sebenarnya di sini Yesus mengakui bahwa dia adalah Melkisedek. Ya kan? Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah, he was, pakai past tense kalau saudara lihat di bahasa Inggrisnya, dia telah ketemu aku. Jadi fix. Nah sebagai bentuk responnya Abraham, dia memberikan 1/10. Sebagai bentuk respon dia berjumpa dengan Raja Damai, Raja Kebenaran, dia memberikan 1/10. Jauh sebelum hukum Taurat ada, saudara. 430 tahun paling enggak sebelum Taurat ada, Abraham sudah memberikan 1/10. Nah berikutnya, Kejadian 14 ayat 19 sampai 20, lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham sebagai bentuk iman, dia memberikan respon, saudara. Jadi saya mau ngomong belajar dari hal ini, persepuluhan enggak ada hubungannya. Sebenarnya bukan sebuah kewajiban, bukan di ayat ini ya. Pertama kalinya bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah hukum, tapi respon Abraham waktu dia ketemu Yesus. Respon dia dalam bentuk ucapan syukur. Nah, saudara, berikutnya Yakub dengan iman memberikan 10%. Tindakan iman Yakub waktu meletakkan pondasi Betel rumah Tuhan. Nah, saya nggak tulis ayatnya, Kejadian 28 ayat 11 sampai 22, nanti saudara catat aja. Nah, satu kali Yakub pulang dari Laban mau ke Kanaan. Takut ketemu Esau, takut dibunuh. Waktu udah sore menjelang malam dia tidur, saudara. Dia pakai batu, dia tatakkan batu, terus dia tidur. Waktu dia tidur, dia ngelihat ada jalan kayak tangga dari surga, dari langit ke bumi. Lalu ada malaikat turun naik. Ya kan? Nah lalu saudaraku, rumah Tuhan lalu dia bilang disinilah gerbang rumah Tuhan. Ternyata rumah Tuhan itu adalah persatuan dari antara surga dan bumi. Ya, kalau mau lihat, saudara bisa baca Kejadian 28 ayat 11 sampai 22. Nah saya mau tanya saudara, jalan ini ngelambangin apa saudara? Jalan dari surga ke bumi. Kristus. Karena Yesus bilang aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara harus tahu bahwa dalam perjanjian lama, Alkitab banyak menggunakan simbol-simbol. Sama kayak gini. Nanti kita belajar di slide keberapa gitu. Waktu Allah berfirman nanti suatu saat ular itu akan mematuk tumit perempuan itu, tapi keturunannya akan menginjak kepala ular. Sebenarnya Tuhan bukan lagi soal ngomong ular keinjak sama manusia. Tuhan lagi menceritakan keselamatan di dalam Kristus. Keturunan wanita itu adalah Kristus, ular itu adalah setan. Barang siapa percaya sama janji ini, bahwa nanti keturunan Adam ada yang bisa ngalahin ular, sebenarnya dia sudah melihat karya Yesus. Amin. Nah sama saudara, dan Yesus dan Allah ternyata berbicara berkali-kali dengan berbagai perumpamaan, baik dalam mimpi, dalam pertemuan dengan Abraham. Apa yang dibicarain? Yesus. Jadi hari itu dalam mimpinya sebetulnya Yakub menerima pewahyuan tentang jalan kebenaran, saudara. Tentang jalan kebenaran dan hidup. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini, batu yang dia pakai buat tidur, dia bilang, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi apa saudara? Rumah Allah. Saudara kalau ingat batu saudara ingat siapa? Berapa minggu yang lalu Yesus bilang apa? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, dia jadikan batu penjuru. Nah waktu Yakub terima pewahyuan ini lewat mimpi, dia bilang gini, ini adalah rumah Tuhan. Rumah, bait,
Allah El, Bait El. Akhirnya tempat itu diganti nama menjadi Betel alias rumah Tuhan. Dan akhirnya Yakub bernasar, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tapi sekali lagi, respon persembahan adalah sebagai bentuk dia percaya sama apa yang dia terima. Apa? Janji keselamatan. Bukan karena tuntutan takut, ntar kena kutuk, kena belalang, kena tabrak mobil. Amin, Pak. Ya, kita udah belajar 2 hal. Sebelum hukum Taurat, ternyata persembahan dilakukan karena ucapan syukur. Nah, cuma satu pertanyaan yang saya juga bertanya, Yakub tahu dari mana ya? Waktu ketemu Yesus, kok bisa ada ide gitu? Nah, ternyata saudara, saya hitung-hitung, Abraham punya anak, Ishak 100 tahun. Benar nggak? Ishak menikah umur 40 tahun. Ishak punya anak Yakub dan Esau umur 60 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung, Abraham punya cucu Yakub umur 160 tahun. Umur 175 tahun Abraham meninggal. Berarti sebenarnya Yakub sempat ketemu sama Abraham 15 tahun. Ya. Dan kalau saudara baca, Esau hobinya berburu, Yakub hobinya di kemah. Kenapa dia hobi di kemah? Nah, salah satu buku menafsirkan karena Yakub rindu belajar tentang janji-janji Allah. Dalam pertemuannya dengan kakeknya, mungkin ini diceritain bahwa kakeknya pernah ketemu dengan Melkisedek. Mungkin. Karena dalam sejarah kalau saudara baca, orang-orang zaman lalu diberi umur panjang supaya untuk menceritakan kepada generasi di bawahnya. Amin. Nah, jadi saya pengen saudara punya pengertian pertama, persembahan itu ucapan syukur. Ucapan syukur. Kalau saudara belum sampai ke level itu, ya jangan juga dipaksa. Dan jangan juga, kalau ada yang, gimana ngomongnya, ada komunitas yang lain gitu ya, yang nggak sepakat, nggak setuju, ya udah biarin aja. Tapi saya mau kita tuh anak Tuhan punya respon hati yang benar. Kalau emang belum nyampe, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai memberi, karena bersyukur sama yang Tuhan lakukan buat kita. Bukan karena diancam-ancam. Ya, kamu belum ya? Pokoknya nggak mau tahu harus ngasih. Entah lu mau gade BPKB kah, lu mau nggak? Pokoknya mesti kasih. Loh, kalau nggak punya pengertian yang benar dan pewahyuan yang benar, ngapain? Emang Tuhan butuh duit saudara? Nggak maksud saya? Emangnya begitu? Enggak kok. Waktu mereka ketemu Yesus, waktu Abraham ketemu Melkisedek, waktu Yakub, saya nggak tahu tuh Yakub di Betel tuh umur berapa, belum dicari. Waktu mereka dapat pewahyuan, rema tentang jalan dari surga ke bumi, Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, kepada surga kalau tidak melalui aku. Waktu dia tahu itu, dia beri. Nah kalau saudara belum sampai ke situ, jangan mentang-mentang diomongin suruh memberi, saudara memberi. Udah hanya saudara salah. Jadi sharing ini sebenarnya sungkan saudara. Tapi saya terinspirasi sama sebuah IG, akun IG yang selalu kayaknya gereja salah gitu. Walaupun mungkin ada oknum yang salah. Tapi memberikan persepuluhan enggak salah. Selama saudara punya pengertian yang benar. Pengertiannya bukan nyogok Tuhan. Kalau saudara pengertiannya nyogok Tuhan, atau Tuhan gak beda sama berhala dong. Hah? Maksudnya amin saudara itu.
Kayak dulu kalau kita punya jimat, ingat lu gak boleh makan babi. Ingat gak boleh dibawa kencing. Gak boleh dibawa ke toilet. Ini ibu ketawa-ketawa pernah punya bu. Ingat lu gak boleh gini, gak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena kalau berhala ada timbal balik. Lu ngelanggar mah amsyong. Bener gak? Tuhan bukan berhala. Tuhan yang punya semua-muanya, punya langit dan bumi. Amin ya. Oke, berikut. Nah, perjanjian lama saudara, supaya saudara ngerti. Bukan karena ada perjanjian baru terus perjanjian lama dibatalin, bukan. Ada perjanjian baru, perjanjian lama digenapi melalui Kristus. Ada perjanjian apa aja nih? Ada 7. Perjanjian Allah, Eden, Nuh, Abraham, Musa, Kanaan. Semua janji-janji ini diwujudkan melalui sebuah perantara. Perantaranya siapa? Yesus di kayu salib. Ya, saya kasih contoh. Misalnya perjanjian Allah, Kejadian 1 ayat 26. Saya nggak usah keluarin ayatnya ya banyak. Jadi saya gini aja. Perjanjian lama misalnya Allah. Marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita supaya manusia berkuasa atas bumi dan segala isinya. Janji ini terjadi waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, manusia sudah kehilangan kesegambaran dengan Allah. Waktu Yesus tebus di kayu salib, manusia diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sempurnanya kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Amin. Tapi waktu Yesus berkata, tetelestai, semua selesai, sudah selesai. Sebenarnya janji ini udah digenapi dalam Kristus. Makanya kalau saudara baca di surat-surat Paulus, Efesus 1 ayat 4, sebab Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya itu karena Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kejadian 8, 28, 30, sebab mereka yang telah dipilihnya sejak semula, mereka juga yang dipanggilnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa bisa gitu? Ya karena ini perjanjian. Jadi perjanjian ini enggak pernah dibatalin, tapi digenapi. Berikutnya perjanjian Eden. Perjanjian penebusan. Kapan? Waktu manusia buat dosa, bersembunyi dari Allah. Takut ketemu Tuhan, ngerasa gak layak. Ngerasa aduh gue berdosa banget. Karena kami telanjang. Lalu Tuhan berkata, apakah kamu udah makan buah itu? Udah Tuhan. Lalu Tuhan menghukum ya, dengan berjeri lelalah kamu akan mencari makanan. Hawa dibilang kamu akan lahir dengan susah payah. Gak tahu kalau sekarang sesar susah payah gak? Lupa ya udah ya. Udah kelamaan gak disesar. Bayarnya yang susah. Dasar. Ya, dengan susah payah kamu akan melahirkan anak, ya. Tapi dia bilang terakhir gini, tapi nanti keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Itu sebenarnya bicara tentang penembusan Yesus. Dan itu digenapi di kayu salib, saudara. Oleh kematian Yesus. Lalu ada juga perjanjian Nuh. Dunia kena air bah. Ya, semua musnah. Dan waktu itu Tuhan, waktu Nuh keluar dari bahtera, Tuhan bilang gini, aku gak akan lagi musnahin dunia dengan air bah. Itu janji perlindungan, saudara. Semurka-murkanya Tuhan gak akan lagi ada air bah yang membuat semua binasa. Buktinya apa? Aku akan taruh busurku katanya di awan. Waktu ada hujan, kalian akan lihat pelangi. Aku akan pegang janjiku. Janji perlindungan ini, saudara, juga digenapi sempurna waktu Yesus mati di kayu salib. Berikutnya, saudara, janji Abraham. Waktu Abraham Tuhan kasih janji, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Lalu katanya gini, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran.
Tapi setelah itu kan kita baca Man of Faith 2. Betapa banyak kegagalan Abraham di dalam mempercayai Tuhan. Ketemu Firaun takut, ketemu Abimelek takut, istri dibilang saudara, ya kan? Berapa banyak kegagalan dia. Menikah sama Sarah, nikah siri waktu itu ya. Menikah sama Hagar. Ya, wah, berapa banyak gagal. Tapi Yesus mati di kayu salib. Sehingga oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Barang siapa percaya, dia dibenarkan, saudara. Apa? Salib. Janji ini gak pernah dibatalin, tapi digenapi di dalam Kristus Yesus. Amin. Apalagi saudara, pengudusan Musa. Dari 7 janji ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 janji ini saudara, cuma janji Musa di dalam hukum Taurat yang Tuhan batalin. Kenapa saudara? Karena kalau saudara nanti baca di Keluaran 19 sampai 20, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai, Tuhan begitu antusias. Percaya aja ayatnya, nanti baca di rumah. Tuhan begitu antusias saudaraku untuk pakai bangsa Israel dahsyat. Amin. Musa waktu dipanggil Tuhan, dia ngelihat semak terbakar. Semak ada api tapi gak terbakar. Lalu Tuhan berbicara sama Musa. Dan Musa dipakai Tuhan dahsyat di dalam pengurapan, di dalam kuasa. Setuju ya? Sampai Musa hari itu bisa bawa datanya ngomong. Waktu di Gunung Sinai itu ada 3 juta orang Israel yang keluar. 3 juta. Nah hari itu dalam karya penyelamatan Tuhan berfirman. Aku mau ketemu sama bangsa Israel, ngomong sama mereka. Suruh mereka puasa, suruh mereka kuduskan diri. Kita ketemu di Gunung Sinai. Tapi ingat mereka gak boleh naik ke Gunung Sinai. Mereka harus nunggu di bawah sampai bunyi sangkakala. Nanti kalau udah bunyi sangkakala, mereka naik. Bunyi sangkakalanya belum saudara. Mereka ngeliat, wah tuh itu gunung berapi, awan, kilat, nyamber-nyamber. Pada takut. Mereka bilang sama Musa, Musa please. Kita gak usah, Tuhan jangan ngomong sama kita. Baca nanti pasal 20. Kamu aja yang ngomong sama Tuhan. Tuhan ngomong apa kita nurut deh. Padahal Tuhan pengen ngomong langsung, pengen ngurapin langsung. Tuhan pengen ada relationship langsung, tapi mereka gak mau. Mereka takut. Amin, kalau saudara baca mereka takut. Padahal kalau satu Musa bisa nyelamatin 3.000 bangsa, 3 juta bangsa Israel keluar dari Mesir. Bayangin kalau 3 juta ngalamin hal yang sama dengan Musa. 3 juta kali 3 juta. Itu saudara pasti dahsyat banget. Tapi hari itu mereka gak mau. Gak usah. Tuhan cukup ngomong sama Musa. Kami gak mau dengar, kami belajar. Udah kasih aja hukumnya, peraturannya apa. Lalu Musa di atas. Bikin nungguin Tuhan 40 hari mereka gak tahan. Malah mereka menyembah lembu emas. Sehingga saudara, hukum yang keluar ini saudara, bukanlah berkat sebenarnya hukum Taurat. Hukum itu jadi kutuk, jadi penjara buat bangsa Israel. Bangsa Israel tadinya bersungut-sungut gak pernah kenapa-kenapa. Hari itu bersungut-sungut 3.000 orang mati. Hari itu mereka berzina, menyembah berhala sekian ribu mati, kena tulah. Enggak lagi ada dalam perlindungan. Mereka harus hidup taat dengan kekuatan daging. Bayangin saudara. Makanya enggak ada orang yang hari itu satu angkatan 40 tahun seangkatan Musa enggak ada yang masuk tanah Kanaan, satu juga matinya di padang gurun semua. Semua. Nah, Galatia 3 ayat 19 bilang begini saudara. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Hukum Taurat ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datangnya keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Siapa keturunannya? Yesus. Jadi hukum Taurat ditambahkan sampai Yesus datang.
dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Pengantaranya siapa? Musa. Malaikatnya siapa? Yang waktu kejadian di Gunung Sinai. Amin. Nah, ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi hukum Taurat bukan dibatalin, saudara. Hukum Taurat, Yesus menjadikan dirinya pribadi yang menebus kita. Karena kita gak mampu. Gak mampu lakuin hukum Taurat. Kemarin Markus 7 ayat 21-23, sebab dari dalam hati timbul segala pikiran-pikiran jahat, kenajisan, perjinahan, percabulan, kemarahan, iri hati, dengki, dan semuanya itu apa? Menajiskan manusia. Manusia jadi najis, cuma gak ada yang bisa selamat, saudara. Kalau menurut perbuatan manusia. Makanya Yesus tebus di kayu salib. Supaya kita enggak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Roh yang dijanjikan maksudnya apa? Aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru. Aku akan memberikan kamu roh yang baru. Hati yang taat, hati yang keras aku jauhkan daripadamu. Dahsyat gak, saudara? Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau mengikutin kita aja, daging kita, gak ada yang selamat aja. Makanya Tuhan kasih hati yang baru. Kasih roh yang baru. Makanya hukum kasih yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa dengan segenap hati? Modal saudara cuma hati. Karena hati saudara yang udah diperbaharui. Jiwanya belum, kebiasaannya belum. Mulainya dari hati. Kalau saudara ngikutin hati saudara, haus. Hati saudara yang mengalir dengan aliran-aliran air kehidupan itu saudara ikutin. Saudara dahsyat. Tapi seringkali banyakan kita ngikutin daging. Hati kita nggak ngikutin, ikutnya daging. Makanya lagunya tetap sama. Aku masih seperti yang dulu. Nggak berubah. Nggak berubah. Terus kalau nggak berubah yang kita salahin gereja. Gue nggak bertumbuh di gereja itu. Gue kurang greget lah khotbahnya, kurang ngangkat. Emang saudara mau diangkat kemana? Padahal waktu Tuhan saudara lahir baru, Tuhan kasih hati yang baru. Tuhan kasih tuh kehausan, keinginan, kerinduan. Tapi kadang-kadang kita sangkalin terus. Oh enggak mau ah. Tuhan bilang ampuni. Enggak mau ah. Apaan enak aja. Enggak bisa gue dendam, enggak bisa. Ampuni. Enggak mau, gue enggak mau. Bukan karena gerejanya, bukan karena firmannya. Tapi karena kita mau ngikutin manusia lama kita. Amin, saudara, nangkap maksud saya. Jadi hukum Taurat dibatalkan oleh Yesus, yes. Yesus tebus kita, saudara. Supaya apa? Berkat Abraham nyampe ke bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman saudara menerima janji itu. Bukan karena kekuatan kita. Nah, jadi dalam ketujuh janji itu kalau ada yang dibatalin, ya itu cuma satu. Janji itu, saudara. Janji. Hukum Taurat itu. Karena kita gak mampu. Nanti kalau saudara punya waktu baca di Roma 3. Dia bilang ini. Gak ada seorang pun benar dan tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada yang benar karena lakukan hukum Taurat. Makanya Yesus perlu mati. Kalau saudara udah begitu hebat bisa lakukan hukum Taurat. Yesus gak usah susah-susah. Amin, saudara. Nah. Amin. Nah, yang terakhir, janji Kanaan. Apa itu? Warisan. Apa ayatnya? Bilangan 18 ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya.
Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah Israel. Tadinya Tuhan pengennya di Gunung Sinai itu semua mereka menjadi imamat rajani. Semua dapat pengurapan sama kayak Musa. Semua ketemu Tuhan. Kalau satu orang kan semak duri. Ya kalau 3 juta, kalau cuma semak duri kan gak kelihatan. Perlu gunung yang berapi. Tapi mereka gak mau. Mereka bilang gak mau. Cukup Musa aja. Akhirnya dari 12 dipilih 1. Menjadi imam. Supaya apa? Supaya ada orang yang menjadi role model. Gimana menyembah Tuhan dan segala macam, melayani Tuhan. Mereka gak dapat tanah. Dan satu-satunya pusaka mereka katanya persepuluhan. Amin. Baru nanti kalau saudara baca perjanjian dengan Daud, saudara. Daud itu bukan imam. Tapi dialah orang yang menerima pewahyuan tentang imamat rajani. Makanya Daud makan roti yang harusnya untuk imam gak apa-apa, saudara. Bahkan waktu tabut perjanjian dibawa dia nari-nari. Wih, sampai istrinya malu. Nari-nari. Bahkan dia bikin, saudaraku, pondok Daud. Pujian penyembahan 24 jam. Kenapa? Dia dapat pewahyuan imamat rajani ini. Ini yang Petrus bilang di kemarin. Kamulah imamat rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Yang dipanggil dari kegelapan. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara adalah imamat rajaninya Tuhan hari ini. Kenapa bisa? Yesus menjadi imam besar agung buat saudara. Saudara hidup gagal, hidup jatuh dalam dosa. Saudara waktu datang, ya. 1 Yohanes 2 bilang kamu punya imam besar agung. Dia yang menyucikan kamu dengan darahnya. Sehingga kita bersyukur, saudara. Lagunya bilang semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kalau dulu mau dipakai jadi imam besar, lupa ngaku dosa. Meninggal, saudara. Benar enggak? Lupa ngaku dosa, masuk ruang Maha Kudus, meninggal. Hari ini, saudara berbuat dosa, datang sama Tuhan. Akui Tuhan, aku berdosa. Tuhan, oleh darah-Mu aku telah ditebus, disucikan. Tuhan, masa laluku aku gagal. Kehidupanku gagal, perkawinanku ada gagal, ngedidik anak gagal. Di kerjaan aku gagal. Tuhan, oleh anugerah-Mu Tuhan. Nah, kalau saudara gak punya pengertian sampai sini, ya mungkin saudara gak perlu juga kayak Abraham, kayak Yakub. Paham gak maksud saya? Tapi kalau saudara dapat pewahyuan sampai sini, dan saudara mengucap syukur, saudara mau lakukan dengan ucapan syukur. Amin. Saya kalau baca, saya kalau ngeliat komen-komen kan banyak tuh komen-komen ya di IG. Saya mikir gini, kenapa ya orang ngasih tapi bersungut-sungut komplain. Kalau nggak punya pengertian yang benar, ya nggak usah ngasih. Jangan kayak Ananias dan Safira. Benar ya? Dia pengen dikenal ngasih, tapi dia nggak jujur. Enggak ada buah baiknya, saudara. Mati langsung. Padahal Petrus bilang gini kan, kalau kamu nggak ngasih itu duit kamu. Kalau kamu ngasih setengah boleh. Nggak ngasih sama sekali nggak apa-apa. Tapi jangan dustai Roh Kudus. Tuhan terima kamu kok apa adanya. Tuhan terima kamu apa adanya. Roma 8 ayat 30 berapa?
32-an lah sampai 37. Enggak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus. Dosa, kematian, penderitaan, kelaparan enggak ada. Kalau dia yang sudah mati buat kamu, dia yang membela kamu, siapa? Apakah dia yang akan menuntut? Enggak. Beri dengan kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saudara. Mengucap syukur. Bukan karena kayak, gua kewajiban banget nih. Aduh, susah nih. Jangan saudara. Ucapan syukur. Amin. Kenapa? Karena semua janji-janji Allah di dalam Kristus sudah digenapi buat hidup saudara. Bersyukurlah karena itu. Bukan karena yang lain. Amin. Mari kita datang sama Tuhan.